Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar lagi. Kita lanjutkan untuk belajar hari ini adalah bagaimana membuat bagian di dalam Google Classroom. Sebagai contoh, berikut yang bisa nanti kita buatkan. Baik, ini adalah contoh yang nanti akan kita buat, yang mana di sana terdapat bagian section. Sebagai contoh, setelah kita lihat berikutnya, kemudian, nah ini adalah bagian sectionnya, hari dan tanggal. Dari hari dan tanggal, sebagai contoh kita isi harinya seperti ini, tanggalnya tanggal hari ini. Nah, kemudian berikutnya, setelah berikutnya akan masuk ke bagian kelas. Nah, di bagian kelas ini ada pilihan lagi seperti ini. Sebagai contoh 11 IPS 1. Nah, ketika pilih 11 IPS 1 berikutnya, maka akan masuk ke bagian nama siswa kelas 11 IPS 1. Nah, tentunya yang tampil adalah nama-nama siswa yang ada di kelas 11 IPS 1. Nah, apabila kita lanjutkan lagi berikutnya, dia akan tertuju ke bagian absensi kehadiran. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali seperti ini, kemudian kembali lagi, kemudian kita pilih misalkan IPS 2, berikutnya akan masuk ke kelas 11 IPS 2. Berikutnya diisi dulu misalkan seperti ini. Berikutnya langsung masuk ke bagian absensi kehadiran. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pastikan kita sudah login menggunakan akun terlebih dahulu. Kemudian kita pilih aplikasi Google seperti ini. Kita klik, kita pilih seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian formulir. Klik. Oke. Selanjutnya kita buatkan, ini adalah form yang sudah pernah kita miliki. Sekarang kita buat yang terbaru seperti ini. Misalkan kita buat contohnya adalah daftar hadir. Daftar kehadiran siswa. Pertanyaannya, nah nanti kita langsung ke bagian kelas saja ya. Misalkan di sini ke bagian kelas. Nah, kelasnya kita masukkan. Nah, sebagai contoh nanti kita buatkan kelasnya berdasarkan ini. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Untuk jenis pilihannya kita pilih ke bagian drop down. Nah, jadi biar nanti pilihannya berbeda seperti yang kemarin, yaitu pilihan ganda. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah nanti ini kita wajib isi supaya tidak terlewatkan. Kemudian aktifkan. Di bagian sini nanti ada buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini yang terpenting adalah di sini. Ini harus diaktifkan. Nah, setelah diaktifkan, maka akan muncul tambahan seperti ini. Nah, ini nanti akan disambungkan ke bagian-bagian per kelasnya. Nah, selanjutnya kita buatkan dulu bagian
tambahkan bagian di sini. Klik. Nah, ini bagian pertama, ini bagian yang kedua. Bagian kedua kita masukkan misalkan kelas 10. Seperti ini. Kemudian di bagian yang kedua ini kita tambahkan pertanyaan. Seperti ini. Kemudian di sini nama siswanya, nama siswa, kelas 10. Ini. Kemudian jawabannya kita pilih yang pilihan ganda, atau boleh drop down juga boleh seperti ini. Kemudian opsi 1 kita pilih dari Excel ini, kita kopikan saja ke kanan, copy, kemudian masuk lagi ke sini. Bagian opsi kita langsung paste, Ctrl V. Nah, nanti nama-namanya sudah masuk seperti ini. Nah, ini wajib diisi juga. Setelah itu kita buatkan bagian yang kedua, tambahkan lagi bagiannya seperti ini. Kemudian yang ini kita masukkan seperti langkah yang tadi, buat seperti ini. Kita copy lagi kelas 11 nya, copy, masukkan lagi ke opsi yang pertama, paste seperti ini, wajib diisi. Begitupun untuk satu bagian lagi, kita tambahkan bagian yang bagian yang keempat, kelas 12. Yang terakhir kita buatkan bagian daftar kehadiran. Nah, ini keterangan ya. Nah, kemudian keterangannya buatkan pertanyaan. Ini keterangannya, keterangan lagi. Kemudian jawabannya ada pilih ganda saja seperti ini. Akhir mungkin sakit dulu. Kemudian izin. Nah, kalau alfa kita nggak usah buatkan alfanya, kalau nggak isi berarti dia alfa, seperti itu. Nah, ini juga wajib diisi. Nah, yang terpenting adalah kita sambungkan linknya seperti ini. Jadi apabila nanti kita pilih kelas 10, ini lanjutkan ke bagian, kita pilih bagian kelas 10. Nah, kelas 11 kita pilih ke bagian kelas 11. Kemudian yang kelas 12 kita lanjutkan ke kelas 12. Nah, setelah dari sini, ini lanjut kemana? Nah, ini biarkan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, tetapi untuk yang kelas 10 ini harus kita rubah. Jadi setelah kelas 10, bagian kelas 10, ketika siswanya sudah mengisi, kita lanjut setelah bagian kedua, lanjutkan ke bagian. Nah, ini jangan lanjut ke bagian berikutnya, karena bagian berikutnya nanti masuk ke kelas 11. Jadi kita pilih ke bagian berikutnya adalah ke keterangan sini. Nah, begitupun yang kelas 11. Kelas 11 setelah mengisi kita pilih ke bagian keterangan. Kemudian kelas 12. Nah, kalau yang kelas 12 ini lanjut ke berikutnya karena dia akan lanjut ke sini tidak mengapa. Tapi biar lebih meyakinkan kita pilih ke bagian keterangan. Seperti ini. Nah, kalau yang bagian terakhir, nah di sini karena bagian terakhir tidak ada keterangan atau setelah bagian selanjutnya. Nah, kita lihat, kita tinjau, kita lihat
tampilannya seperti ini. Jadi pertama kelasnya tadi pilih drop down. Nah, berarti apabila kita pilih kelas 10 berikutnya, nah, nanti akan masuk ke daftar kelas 10. Kemudian nama siswanya sudah tertera di sini. Sebagai contoh misalkan pilih ini. Nah, dari kelas 10 ini berikutnya, nanti dia akan masuk ke bagian keterangan. Kembali lagi, misalkan kita pilih yang kelas 12. Nah, berikutnya nanti nama siswanya kelas 12. Ada lagi seperti ini. Kemudian berikutnya dia akan masuk ke keterangan seperti ini. Jadi yang terpenting adalah setelah daftar kehadiran ini, setelah bagian 1 lanjut ke bagian berikutnya. Berikutnya adalah bagian kelas ini. Ini tidak mengapa karena ini langsung satu langkah ke sini. Nah, tapi ketika sudah kelas 10 ini harus pindah ke bagian keterangan. Karena apabila kita pilih bagian setelah bagian 2, kemudian kita pilih misalkan lanjut ke berikutnya seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Kelas 10. Pilih kelas 10 berikutnya. Nah, nanti akan masuk ke kelas 10 seperti ini. Nah, kemudian misalkan namanya kita pilih selanjutnya berikutnya. Nah, setelah berikutnya dia akan masuk ke kelas 11. Jadi bukan ke bagian keterangan. Kenapa demikian? Karena di bagian kelas 10 yang ini, setelah bagian 2 lanjutkan ke bagian berikutnya. Lanjutkan ke bagian berikutnya berarti ke kelas 11 yang ini. Nah, jadi yang ini tadi setelah kelas 10, kembali lagi, setelah nama siswa kelas 10, nama siswanya kita pilih, kemudian berikutnya adalah masuk ke kelas 11. Seharusnya masuk ke bagian keterangan. Nah, kita ganti yang ini. Berarti setelah ini masuk ke bagian keterangan. Baik, sudah jelas ya. Nah, jadi kalau misalkan kita refresh, ulangi kembali kelas 10 berikutnya, nama siswanya Aldi berikutnya. Nah, ini kelas 10 berikutnya. Nah, nanti dia langsung masuk ke bagian keterangan. Itu yang terpenting adalah ketika di bagian memilih bagiannya. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Selamat mencoba dan jangan lupa belajar lagi.